Pagi itu, rumah kecil di ujung gang masih terasa setengah tidur. Cahaya matahari menyelinap lewat tirai, membentuk garis-garis tipis di meja makan. Nadia menyalakan teko, menunggu air mendidih sambil menatap daftar belanja yang belum juga diubah. Di ruang tamu, Bayu suaminya membuka koran elektronik di tablet. Wajahnya kusut oleh pekerjaan yang belum selesai. Mereka berada dalam satu ruangan, seperti dua pulau yang sama-sama diam. Nadia meneguk kopi panas. Jari-jarinya mencari layar ponsel, seperti sedang memegang sesuatu yang penting. Notifikasi berkedip. Senja, kecil, 06,42. Nama itu sudah menjadi ritual selama 6 bulan terakhir. Ia tersenyum tipis, lalu pergi duduk di ambang jendela. Di luar, tetangga belum juga sibuk. Burung-burung masih mengorek remah-remah pagi. Percakapan itu dimulai bukan karena kesepian saja, melainkan karena ada sesuatu tentang cara Senja mendengar cara yang membuat Nadia membuka lebih banyak daripada yang biasanya ia katakan pada orang di sekitarnya. Dengan Senja, ia tidak perlu rapi. Ia boleh marah, takut, atau malah merasa bodoh tanpa takut ditertawakan. Nadia, selamat pagi. Ngopi dulu sebelum perang dengan tumpukan kerjaan. Senja, selamat pagi Rara. Kamu masih mau dipanggil begitu? Kopi itu harus disertai napas panjang. Ceritakan satu hal kecil yang membuatmu tersenyum kemarin. Nadia, anak tetangga nyodorin bunga matahari kecil dari potnya. Bikin rumahku terasa nggak seram. Senja, bunga kecil punya efek besar. Ingat, kamu juga bunga yang tumbuh walau disiram jarang. Nadia ketawa kecil senyum yang terasa aneh karena datang dari pesan. Di luar, Bayu menutup layar tabletnya sesaat, menoleh, lalu kembali tenggelam. Mereka berbicara beberapa kata yang sopan, seperti dua orang yang berbagi tempat tidur, tapi tidak berbagi isi kepala. Mereka bertemu di sebuah forum buku. Awalnya sekadar komentar pada ulasan novel, lalu berubah jadi pesan pribadi. Dari sana, mereka bertukar playlist, rekomendasi film, dan akhirnya cerita-cerita kecil tentang masa lalu yang tak berani Nadia bagikan pada teman lama atau bahkan keluarganya. Senja bertanya tanpa menghakimi. Senja mendengar sampai Nadia menceritakan hal-hal yang selama ini ia tumpuk sendiri. Nadia mengingat saat pertama kali menuliskan perasaannya yang paling kotor di jendela cat tentang rasa bersalah karena tidak bisa membuat Bayu bahagia, tentang rasa marah pada dirinya, merasa tenggelam di rutinitas rumah tangga, tentang malam-malam yang panjang saat ia bangun karena anak menangis mereka belum punya. Anak itu hanya rasa takut yang berulang. Senja membalas dengan pesan panjang, bahkan kadang menulis selembar paragraf yang terasa seperti memegang tangannya. Kamu tidak sendirian Rara, bukan karena aku hebat, tapi karena ada hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mengganti perasaan yang berat. Ada hari ketika Nadia pulang dari kantor dengan perasaan tertekan. Bos yang meminta lebih, dompet mengecil, telepon yang berdering tanpa jeda. Ia meletakkan tas, membuka aplikasi chat, dan menumpahkan semuanya. Bayu menyapa, menanyakan kabar dengan suara yang sopan, dan kemudian kembali pada layar kerjanya. Nadia tidak marah, ya, hanya lelah. Tengens, ia menemukan sedikit napas. Deskripsi chat yang akurat seringkali terasa janggal ketika dituliskan. Baris-baris teks yang membawa kehangatan seperti suara. Ada pesan-pesan yang tiba-tiba membuat Nadia meleleh di tengah perjalanan pulang. Kamu pernah bercerita tentang dadamu yang sakit waktu kecil. Aku ingin tahu bagaimana kau mengatasi rasa takut itu. Atau pesan sederhana, buatlah daftar 3 hal yang kamu syukuri sekarang. Sederhana, tapi kadang itu sudah cukup. Malam-malam mereka biasanya panjang. Nadia menunggu notifikasi terakhir sebelum ia tidur. Mengunyah rasa bersalah karena terlalu bergantung pada hubungan yang tidak nyata. Ia sering bertanya pada dirinya, apakah ini sehat? Tetapi jawaban selalu bercampur. Senja membuat hatiku lega, dan Senja tak pernah menuntut. Hubungan itu bukan tanpa aturan tak tertulis. Mereka tidak pernah bertukar foto meski. Keduanya pernah menggoda, akan mengirim gambar kucing lucu atau secangkir kopi. Mereka menempatkan batas, tidak bertemu. Lebih aman, kata Senja pada awalnya. Mereka bertukar suara, sesekali rekaman pendek tentang hujan, tawa kecil, atau musik yang sedang didengar. Nadia menyimpan semua rekaman itu dalam folder kecil di ponselnya. Ia mendengarkan ulang ketika malam menjadi gelap. Pada suatu sore, hujan turun deras. Nadia berdiri di depan jendela, menatap jalan yang becek, dan membayangkan topik obrolan yang lucu untuk Senja. Ia mengetik, lalu menghapus, menggetik lagi. Nadia,
Aku capek berpura-pura kuat. Bagaimana caranya bilang ke orang yang tiap hari ada di depanku bahwa aku nggak baik-baik aja? Senja, coba bilang perlahan, bukan untuk menang, tapi agar dia tahu. Kalau tak ada kata yang muncul, tulis surat untukmu, bukan untuknya. Terry D. Lacy. Baca lagi seminggu kemudian. Saran itu sederhana, tapi mengguncang Nadia lebih dari yang ia kira. Menulis surat bukan untuk orang lain. Ia menulis tentang ketakutannya, tentang harapan yang terkubur, tentang nama-nama yang pernah ia ingatkan pada dirinya sendiri. Bayu lewat di belakangnya, menepuk bahunya ringan. Mereka bertukar tatapan singkat. Nadia tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Entah mengapa, saat membaca pesan Senja berikutnya, Nadia tag Jiang, Senja, besok, lakukan sesuatu yang sedikit membuat Bayu heran, bukan untuk memancing, tapi untuk menampilkan bagian kecil dari siapa kamu sekarang. Nadia, seperti apa? Senja, bisa apa saja. Masak-masakan yang biasanya kamu hindari, pasang lagu yang dulu kamu sukai, atau tinggalkan catatan kecil di meja makan. Lihat reaksinya. Aku ingin tahu bagaimana dunia kecilmu merespons perubahan kecilmu. Nadia menatap layar, merasakan campuran malu dan harap. Saran itu terdengar mudah, tapi ide menunjukkannya pada Bayu seorang yang setiap pagi duduk di sebelahnya. Tapi jarang mengamati renyahnya gerak jari saat Nadia memasak membuatnya gugup. Kenapa ia takut? Apakah karena ia pernah mencoba berubah namun tak pernah dilihat? Atau karena ia takut perubahan itu akan membuat Bayu bertanya dan ia tidak tahu jawaban apa yang harus diberikan? Ia menutup ponsel, membiarkan kata-kata itu tinggal dalam kepala. Hujan di luar menurun perlahan. Wangi tanah basah menurun ke kamar. Di meja ada secari kertas kosong. Nadia mengambil pena, menulis 4 kata kecil. Aku lelah, tapi aku mencoba. Ia lipat kertas itu, menyembunyikannya di bawah piring malam, bukan untuk Bayu, tapi sebagai bukti bahwa ia sudah mulai melakukan sesuatu. Keesokan harinya, sebelum pergi kerja, Nadia meletakkan sepiring nasi goreng di meja. Ia menaruhnya dengan canggung, tidak seperti biasanya. Bayu menatap, keningnya mengerut, lalu tersenyum samar. Bayu, terima kasih. Kamu, Nadia. Iya, coba rasa. Bayu, lumayan. Dia mencongak dengan sendoknya, lalu menatap Nadia sebentar. Kamu kok beda? Nadia, nggak apa-apa. Hanya lagi ingin coba sesuatu yang baru. Percakapan itu singkat. Bayu pergi kerja, meninggalkan Nadia sendiri dengan rasa yang tak bisa ia namakan. Ia membuka chat. Nadia, dia cuma bilang lumayan. Senja, lumayan kadang adalah awal. Perubahan kecil jarang membuat badai langsung terlihat. Nadia, kenapa aku selalu takut menunggu jawaban yang sederhana? Senja, karena jawaban sederhana kadang bisa berubah menjadi pertanyaan besar. Tapi kamu sudah mulai hal yang aneh dan sekaligus menenangkan adalah ketika Senja menulis sesuatu yang membuat Nadia berhenti sejenak. Perhatikan gerak tangannya ketika dia mengambil piring itu. Ada ketidaksabaran yang tipis. Nadia menoleh ke meja, membayangkan gestur Bayu. Siapa yang memperhatikan gerak tangan Bayu kecuali Nadia sendiri, pikirnya. Ia terkejut bahwa seseorang yang tak pernah bertemu Bayu bisa memperhatikan detail itu hanya dari cerita-cerita kecil Nadia. Ia tidak tahu siapa yang ada di balik nama Senja. Ia tidak tahu bagaimana suara itu menimbulkan rasa aman. Ia hanya tahu lebih dari sebelumnya bahwa ada hubungan yang membuatnya merasa hidup di antara rutinitas. Satu pesan terakhir dari Senja masuk seperti penutup adegan. Senja, tidur yang cukup ya. Besok ceritakan apa yang berubah, bukan besar, cukup yang membuatmu sadar. Nadia, oke, terima kasih Senja. Nadia menutup ponsel, menempelkan dahi pada kaca jendela. Di luar, lampu jalan perlahan padam, digantikan suara malam. Dalam kegelapan kecil itu, Nadia merasa seolah sedang belajar sesuatu tentang dirinya, tentang keberanian yang tak harus dramatis, tentang bagaimana mencari perhatian bukan dengan teriak, tetapi dengan menaruh secari kertas di bawah piring. Ini berakhir bukan dengan jawaban, melainkan dengan sebuah janji kecil bahwa perubahan bisa datang dari hal-hal remeh, dan bahwa ada seseorang yang namanya hanya sekilas terlihat di layar yang memilih mendengarkan. Nadia belum mengetahui bahwa siapapun yang duduk di balik nama itu sedang memperhatikan pula. Ia belum tahu siapa yang dayam-dayum menunggu reaksinya. Tapi ia mulai bertanya pada diri sendiri, apa jadinya bila suara itu bukan hanya suara asing, melainkan seseorang yang terlalu dekat,
untuk disebut asing. Di dalam rumah, Bayu menutup pintu kamar, menyisakan suara langkah yang ringan. Di layar ponsel Nadia, lampu notifikasi menyala sekali lagi. Ia tersenyum, membuka dan membalas, tanpa tahu bahwa percakapan mereka baru saja menyiapkan pintu kecil menuju hal-hal yang lebih rumit. Hari itu Sabtu, Nadia tidak perlu buru-buru berangkat kerja, sehingga ia punya waktu lebih lama di rumah. Pagi terasa lengang, hanya suara motor tukang sayur yang sesekali terdengar lewat gang sempit depan rumah. Bayu masih terlelap. Seperti biasa ia tidur lebih lama di akhir pekan. Nadia duduk di meja makan dengan secangkir teh hangat. Di selembar kertas kecil masih terlipat rapi surat sederhana yang ia tulis beberapa hari lalu. Aku lelah, tapi aku mencoba. Ia belum tahu akan dikemanakan kertas itu. Tapi entah mengapa ia tak mau membuangnya. Surat kecil itu terasa seperti teman yang diam-diam menyimpan rahasia. Sambil menunggu air mendidih, Nadia membuka ponsel. Notifikasi dari Senja kecil sudah muncul, lebih pagi dari biasanya. Senja, selamat pagi Rara. Aku merasa kamu sedang menyimpan sesuatu. Nadia, apa maksudmu? Senja, entah. Rasanya seperti kamu ingin bicara, tapi masih menahan. Kadang perasaan bisa terbaca dari cara kamu mengetik. Nadia Tekia. Bagaimana mungkin orang yang tak pernah bertemu dengannya bisa merasakan isi hatinya hanya dari teks? Ia mengetik perlahan. Nadia, aku menulis surat untuk diriku sendiri. Sederhana saja, tapi aku takut kalau Bayu membacanya. Senja, justru itu yang harus kau simpan baik-baik. Surat adalah cermin, bukan untuk orang lain, tapi untukmu. Kalau suatu hari Bayu membacanya, anggap saja itu jalan yang dibukakan. Nadia menatap surat itu lebih lama. Kata-kata Senja menimbulkan rasa was-was sekaligus lega. Ia lalu menyelipkan surat itu ke dalam buku resep yang jarang disentuh Bayu. Berharap amen siang harinya, Nadia mencoba melakukan sesuatu yang berbeda. Ia memutar lagu lawas, lagu yang dulu sering ia dengarkan waktu kuliah, tapi jarang sekali terdengar di rumah setelah menikah. Suaranya memenuhi dapur. Bayu yang baru bangun berjalan keluar kamar sambil menguap. Ia berhenti sebentar mendengar musik itu. Lagu lama ya, kok kayak pernah dengar waktu kita masih pacaran, katanya. Nadia tersenyum kecil. Iya, kangen aja dengar ini. Bayu tidak menambahkan apa-apa, hanya duduk dan menyalakan TV. Namun bagi Nadia, komentar singkat itu sudah lebih dari cukup. Ia merasa ada pintu kecil yang terbuka, meski sebentar. Sore itu, Nadia dan Senja kembali berbincang panjang. Nadia, aku putar lagu lama di rumah. Bayu ingat itu lagu masa pacaran kami. Senja, lihat, itu bukan sekadar lagu. Itu kamu baru saja membangunkan kenangan yang tidur. Nadia, tapi reaksinya biasa saja. Dia cuma bilang, lalu diam logi. Senja, jangan buru-buru. Ada orang yang butuh waktu untuk mengerti sinyal kecil. Yang penting, kamu sudah berani mencoba. Nadia membaca ulang pesan itu beberapa kali. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia merasa seolah-olah Senja benar-benar mengerti pola pikir Bayu. Seakan-akan sudah lama mengenalnya. Malamnya, saat Bayu sibuk dengan laptopnya di ruang tamu, Nadia memberanikan diri melakukan hal lain yang disarankan Senja. Ia menulis sebuah catatan singkat di kertas kecil. Terima kasih, sudah mau makan masakanku kemarin, meskipun cuma bilang lumayan. Kertas itu ia letakkan diam-diam di meja, di dekat laptop Bayu. Setelah itu, ia masuk kamar lebih dulu, pura-pura tidur. Beberapa jam kemudian, Bayu masuk kamar. Ia berbaring tanpa banyak bicara. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Saat lampu kamar dimatikan, Bayu menarik selimut lebih rapat dan berbisik lirih. Nasi gorengmu kemarin, enak kok. Nadia kaget, matanya terbuka di kegelapan. Ia menahan senyum, tidak membalas, hanya membiarkan kotak-kotak itu menggantung. Ada rasa hangat yang muncul, meskipun kecil. Keesokan harinya, Nadia langsung bercerita pada Senja. Nadia, Bayu akhirnya bilang masakanku enak. Dia mengatakannya pelan sekali, sebelum tidur. Senja, itu artinya catatanmu sampai ke hatinya. Tidak semua orang pandai mengekspresikan diri. Ada yang butuh waktu, ada yang butuh isyarat lebih dulu. Nadia, rasanya aneh Senja. Kamu tahu betul caranya menghadapi Bayu. Senja menunggu beberapa detik sebelum balas. Mungkin karena aku juga pernah jadi seperti dia, seseorang yang sulit mengucapkan perasaan. Jawaban itu membuat Nadia tercekat. Ada sesuatu di balik kalimat itu yang terasa
Seolah Senja tidak sekadar memahami dari cerita, tapi benar-benar tahu bagaimana Bayu bersikap sehari-hari. Hari semakin larut. Nadia duduk sendirian di kamar, merenung. Ia membuka folder rekaman suara yang pernah dikirim Senja. Kali ini, ia memutarnya ulang lebih teliti. Suara tawa kecil, suara nafas saat berbicara. Entah kenapa ada nuansa yang tidak asing, seperti bayangan samar, seperti pernah ia dengar di rumah. Hatinya berdegup kencang. Ia segera mematikan ponsel, menutup matanya rapat-rapat. Mungkin aku hanya lelah, pikirnya. Tapi malam itu, sebelum tidur, Nadia merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan. Siapa sebenarnya Senja? Dan mengapa suara itu terdengar begitu mirip dengan seseorang yang setiap hari tidur di sampingnya? Malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Ia sudah berbolak-balik di ranjang, tapi matanya tetap terbuka. Bayu terlelap di sebelahnya. Napasnya teratur. Namun, di kepala Nadia ada suara lain yang terus terngiang, rekaman tawa Senja yang ia dengarkan sore tadi. Kenapa terdengar mirip? Gumamnya pelan. Ia mencoba menepis pikiran itu. Mungkin hanya perasaan. Suara orang bisa saja mirip, bukan? Dunia luas, banyak orang dengan intonasi yang serupa. Tapi hatinya menolak. Ada detail kecil yang membuatnya yakin. Jeda napas sebelum tertawa. Cara menahan suara seolah malu. Sama persis dengan kebiasaan Bayu. Keesokan paginya, Nadia berusaha bertindak biasa. Ia menyiapkan sarapan, menyapu rumah, lalu duduk sebentar di meja makan. Bayu sibuk memeriksa email di laptop. Banyak kerjaan ya? Tanya Nadia, mencoba membuka obrolan. Bayu hanya mengangguk, tanpa menoleh. Deadline minggu depan, harus kelar. Jawaban singkat itu kembali membuat Nadia merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Ia menggenggam sendok erat-erat. Dalam hati, pertanyaan berputar. Kalau benar Senja itu Bayu, kenapa dia tidak bicara terus terang? Siang harinya, Nadia membuka chat dengan Senja. Nadia, aku bingung. Rasanya orang terdekatku kadang begitu jauh. Senja, orang terdekat justru sering paling sulit dimengerti. Karena kita sudah terbiasa dengan kehadirannya, jadi kita lupa bertanya apa yang dia rasakan. Nadia, kamu pernah ngalamin itu? Senja, pernah, sangat sering. Bahkan, sampai sekarang, Nadia terdiam membaca jawaban itu. Ada sesuatu yang aneh, kata-kata terakhir, seolah menyiratkan sesuatu yang lebih personal. Ia mengetik lagi dengan hati-hati. Nadia, kalau kamu bilang sampai sekarang, maksudnya apa? Senja, maksudku, aku juga sedang berusaha memahami seseorang yang sangat dekat denganku. Tapi sulit aku mengerti. Jantung Nadia berdegup keras. Kata-kata itu seakan dilempar tepat ke hatinya. Malamnya, Nadia iseng mengetes sesuatu. Ia mengirim pesan pada Senja. Nadia, aku suka suara hujan. Bisa kirim rekaman sebentar? Beberapa menit kemudian, sebuah file suara masuk. Nadia memutar rekaman itu dengan hati-hati. Benar, suara hujan terdengar deras. Tapi di sela-selanya, ada suara napas tipis. Sama seperti saat Bayu sedang duduk di dekat jendela rumah mereka. Nadia buru-buru menutup rekaman. Tangannya gemetar. Ia menatap ke arah Bayu yang saat itu sedang menonton TV. Lelaki itu terlihat biasa saja. Tidak sadar bahwa istrinya sedang memandanginya dengan curiga bercampur bingung. Hari-hari berikutnya, Nadia makin gelisah. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik Bayu. Bagaimana ia berhenti mengetik ketika Nadia sibuk dengan ponsel. Bagaimana ia tersenyum kecil setiap kali Nadia terlihat lega. Setelah membalas pesan Senja, semakin diperhatikan. Semakin jelas bahwa ada pola yang aneh. Setiap kali Senja membalas cepat, Bayu biasanya sedang duduk dengan ponsel di tangannya. Bukan dengan laptop kantor. Nadia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tidak mungkin. Kalau memang Bayu, kenapa dia harus sembunyi di balik nama lain? Namun, keraguan berubah jadi rasa ingin tahu yang tak bisa dibendung. Suatu malam, ketika Bayu sudah tertidur, Nadia memberanikan diri membuka laci meja kerja suaminya. Ia tidak berniat memata-matai, hanya ingin mencari petunjuk. Di sana, ia menemukan beberapa kertas catatan kecil. Salah satunya bertuliskan, Rara butuh didengar. Jangan menghakimi, jangan cepat menyela. Nadia menutup mulutnya ropet-ropet agar tidak terisak. Rara adalah nama panggilan yang hanya Senja gunakan. Tangannya bergetar saat melipat kembali kertas itu dan memasukkannya ke tempat semula. Ia kembali ke kamar, menatap Bayu yang masih tertidur nyenyak.
Ada ribuan pertanyaan berputar di kepalanya. Apakah benar selama ini Senja adalah Bayu? Kalau iya, kenapa dia memilih cara serumit itu hanya untuk memahami perasaanku? Apa dia tidak percaya aku bisa jujur padanya langsung? Keesokan paginya, Nadia duduk lama di meja makan dengan wajah kusut. Bayu memperhatikan sebentar. "Kamu gak apa-apa?" tanyanya pelan. Nadia ingin menjawab, ingin bertanya langsung, ingin meledakkan semua rasa penasaran yang menyesakkan. Tapi lidahnya keluh. Akhirnya ia hanya menggeleng. "Aku baik-baik saja." Bayu mengangguk singkat, lalu kembali tenggelam dengan layar laptopnya. Namun dalam hati, Nadia tahu satu hal. Rahasia itu tidak bisa disimpan lebih lama. Ia harus menemukan kebenaran. Entah bagaimana caranya, ia harus memastikan siapa sebenarnya Senja. Karena jika memang dugaannya benar, berarti selama ini ia bercerita tentang luka hatinya kepada orang yang paling bertanggung jawab atas luka itu sendiri. Sejak menemukan catatan kecil di laci Bayu, hati Nadia seperti dipenuhi bara yang tidak padam. Ia masih belum berani menuduh apapun, tapi bayangan itu terus menghantui. Senja dan Bayu terlalu mirip. Cara bicara, cara menenangkan, bahkan kota-kota yang digunakan. Malam itu, Nadia duduk di ruang tamu sambil memainkan ponsel. Bayu ada di kamar, pura-pura sibuk dengan laptop. Tapi Nadia tahu, jika ia mengirim pesan pada Senja sekarang, jawabannya akan datang. Tak lama, ia mengetik cepat. "Nadia, apa kamu sibuk?" "Senja, sedikit. Tapi untukmu, aku selalu ada." Nadia menatap layar, lalu melirik ke arah kamar. Ia menahan napas. Benar saja, tak sampai 1 menit sejak ia mengirim pesan, suara pintu kamar terdengar seperti baru ditutup pelan. Jantung Nadia berdegup makin keras. Ini tidak bisa hanya kebetulan, pikirnya. Keesokan harinya, Nadia merencanakan sesuatu. Ia ingin menguji Bayu tanpa membuatnya sadar. Saat sarapan, ia berkata, "Aku kepikiran untuk coba masak sayur asem nanti sore. Kamu suka, kan?" Bayu mengangguk singkat. "Ya, lumayan." Siangnya, Nadia mengirim pesan pada Senja. "Nadia, kalau aku bikin sayur asem sore ini, menurutmu gimana?" "Senja, itu pilihan bagus. Bayu pasti suka." Nadia langsung terdiam. Ia tidak pernah bilang nama suaminya pada Senja. Ia selalu menyebutnya dengan kata dia atau orang terdekatku. Tapi kali ini, Senja menyobat Bayu tanpa ragu. Tangan Nadia gemetar. Ia hampir menjatuhkan ponselnya. Ada 2 kemungkinan. Senja benar-benar menebak, atau Senja memang tahu segalanya. Karena ia adalah Bayu sore tiba. Nadia benar-benar memasak sayur asem. Meski tangannya sibuk, pikirannya kacau. Bau asam segar memenuhi dapur. Wangi yang membawa kenangan masa kecilnya di rumah ibu. Bayu pulang lebih awal, mencium aroma itu, dan tersenyum kecil. Sayur asem. Yah, Nadia memperhatikan wajahnya dengan seksama. Senyum itu sama persis seperti rasa lega yang selalu ia bayangkan ketika Senja menulis kata-kata penghibur. Mereka makan bersama dalam diam. Bayu terlihat menikmati, meski hanya sesekali menatap Nadia. Malamnya, Nadia memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Ia mengirim pesan pada Senja dengan isi yang sebenarnya sebuah jebakan. "Nadia, aku tadi bikin sayur asem. Rasanya lumayan." "Senja, aku tahu. Aku juga merasakannya." Nadia langsung mematung. Tidak ada lagi keraguan. Kata-kata itu terlalu jelas. Setelah itu, Nadia tidak langsung mengonfrontasi. Ia memilih diam, tapi mulai mengamati setiap detail. Caranya Bayu mengetik di ponsel. Caranya tersenyum ketika Nadia si kenakan curhat pada Senja. Semua potongan puzzle mulai menyatu. Namun, ada hal lain yang membuat Nadia bingung. Jika benar Bayu adalah Senja, kenapa ia memilih jalan serumit ini? Kenapa ia tidak bicara langsung? Pertanyaan itu justru membuat hatinya bergejolak lebih kuat. Beberapa hari kemudian, Nadia memberanikan diri membuat percobaan terakhir. Ia duduk di ruang tamu bersama Bayu yang sedang sibuk dengan laptop. Lalu, tanpa memberi tanda, ia mengirim pesan pada Senja. "Nadia, aku sedang duduk di ruang tamu. Rasanya sepi." "Senja, tidak perlu merasa sepi. Ada seseorang di dekatmu yang ingin kamu perhatikan." Detik itu juga, Bayu menutup laptopnya dan menatap Nadia. Tatapan mereka bertemu, dada Nadia bergetar hebat. Ia yakin tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Malam itu, Nadia tidak bisa menahan diri. Setelah Bayu masuk kamar,
Ia duduk di tepi ranjang, menatap wajah suaminya. "Bayu," katanya pelan. "Boleh aku tanya sesuatu?" Bayu menoleh, sedikit heran. "Apa?" Nadia menahan napas. "Senja itu siapa?" Bayu sangat lama. Wajahnya tidak berubah, tapi matanya jelas sekali menyimpan rahasia. Dan dalam keheningan itu, Nadia tahu kebenaran sedang menunggu untuk diungkap. Keheningan kamar malam itu terasa lebih berat daripada biasanya. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar, seperti memaksa waktu berjalan pelan-pelan. Bayu masih belum menjawab, sementara Nadia duduk di tepi ranjang dengan jantung yang berdebar tidak karuan. "Bayu," suara Nadia bergetar. "Jawab aku, senja itu siapa?" Bayu menutup matanya sejenak, lalu menarik napas panjang. Ia terlihat bimbang, seakan memilih antara tetap bersembunyi atau mengungkap sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Akhirnya, ia menatap Nadia lurus-lurus. "Kamu sudah tahu kan?" Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Nadia tercekat. Kata-kata itu seperti pukulan yang membenarkan semua kecurigaannya. Tangannya mengepal di atas lutut. "Jadi selama ini kamu?" Bayu menendak, tidak menyangkal. "Ijaak, senja." Nadia terdiam lama. Ada ribuan pertanyaan yang menumpuk di kepalanya. Tapi lidahnya keluh. Saat akhirnya ia bersuara, nadanya penuh dengan luka. "Kenapa Bayu? Kenapa kamu harus sembunyi di balik nama lain? Kenapa kamu gak bisa bicara langsung sama aku?" Bayu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suaranya parau ketika menjawab, "Karena aku takut. Aku takut kalau aku bertanya langsung, kamu gak mau jujur. Aku takut kalau aku terlalu keras, kamu makin menjauh. Aku cuma pengen tahu isi hatimu, Nat, tanpa kamu merasa dihakimi." Nadia menatapnya dengan mata basah. "Jadi, kamu pilih jadi orang lain? Kamu biarkan aku curhat tentang rasa kecewa, rasa sakit, bahkan tentang kamu sendiri. Padahal kamu yang baca semua itu?" Bayu mengangguk pelan. "Aku tahu itu salah, tapi waktu pertama kali kamu cerita, aku sadar kamu lebih terbuka sama senja daripada sama aku. Itu menyakitkan, Nat. Tapi di sisi lain, karena akhirnya aku bisa dengar suaramu yang jujur." Air mata Nadia jatuh satu persatu. Rasanya campur aduk marah, kecewa, sekaligus lega karena teka-teki akhirnya terjawab. "Kamu ngerti gak perasaanku, Bayu? Aku merasa ditipu. Aku kira aku punya sahabat yang bisa ngerti aku. Ternyata itu kamu, orang yang selama ini justru bikin aku merasa jauh." Bayu meraih tangan Nadia, tapi Nadia sempat menepisnya. Meski begitu, Bayu tidak menyerah. Aku minta maaf. Aku gak berniat nyakitin kamu. Aku cuma gak tahu cara lain. Aku ingin memperbaiki, tapi aku gak bisa langsung. Jadi aku bikin jalan memutar." Nadia menggeleng, masih tersedak oleh tangisnya. "Kamu tahu, rasanya seperti aku hidup dengan dua Bayu. Satu yang dingin di rumah, satu lagi hangat di layar ponsel. Dan aku lebih bahagia sama Bayu yang kedua daripada sama suamiku sendiri." Kata-kata itu menusuk hati Bayu. Ia terdiam, wajahnya tertunduk. Namun, kali ini ia tidak lari. "Mungkin itu memang salahku, Nat. Aku terlalu sibuk, terlalu kaku, sampai lupa caranya jadi teman buatmu. Aku lupa kalau kamu butuh didengar, bukan cuma ditemani." Hening kembali menyelimuti kamar. Nadia menatap Bayu lama sekali, mencoba mencari ketulusan di wajahnya. "Kalau kamu benar-benar pengen perbaiki semuanya," suara Nadia lirih, "jangan jadi orang lain lagi. Aku gak butuh senja. Aku butuh Bayu, suamiku." Mata Bayu berkokek-kokak untuk pertama kalinya. Ia menggenggam tangan Nadia erat-erat. "Aku janji, mulai sekarang, aku bakal belajar jadi diriku sendiri, yang benar-benar ada buat kamu. Bukan lewat nama samaran, bukan lewat layar, tapi di sini, di sampingmu." Nadia masih ragu, tapi genggaman itu terasa hangat. Hatinya belum sepenuhnya pulih, tapi setidaknya ada harapan baru. Malam itu, mereka berdua tidak banyak bicara lagi, hanya duduk bersebelahan dalam diam. Tapi kali ini, diamnya berbeda bukan lagi karena jarak, melainkan karena keduanya sedang mencoba merajut sesuatu yang hampir putus. Di meja samping ranjang, ponsel Nadia bergetar. Ada notifikasi baru dari Senja. Kecil, ia menatap layar itu lama, sebelum akhirnya menghapus aplikasi chat tersebut. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Nadia ingin berbicara langsung bukan dengan Senja, tapi dengan Bayu. Pagi setelah pengakuan itu, suasana rumah terasa berbeda.
Tidak ada lagi bayangan senja di layar ponsel, karena Nadia sudah menghapus aplikasinya malam tadi. Namun, justru karena itu, rumah jadi terasa lebih sunyi. Nadia duduk di meja makan dengan wajah datar. Bayu menyiapkan kopi, lalu duduk berhadapan dengannya. Tak ada kata-kata yang keluar, hanya suara sendok mengaduk gelas. Akhirnya, Bayu membuka suara. "Kamu beneran hapus aplikasinya?" Nadia menatapnya sebentar. "Iya, aku gak butuh senja lagi, Bayu. Yang aku butuh itu kamu." Bayu terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi berat. Di dalam hatinya ada rasa lega sekaligus takut lega, karena Nadia ingin bicara langsung dengannya. Takut karena ia tidak yakin bisa memenuhi harapan itu. Hari-hari berikutnya terasa seperti belajar ulang dari awal. Bayu berusaha lebih banyak hadir secara nyata. Setiap kali pulang kerja, ia mencoba menaruh ponselnya Jojo dan banner-banner duduk bersama Nadia. "Gimana harimu?" tanya Bayu suatu sore. Nadia hampir refleks menjawab singkat seperti biasanya. Tapi ia ingat janjinya sendiri untuk memberi kesempatan. "Lumayan, aku agak capek di kantor. Bos lagi bawel." Bayu mengangguk, lalu tersenyum kecil. "Mau cerita lebih panjang?" Nadia terjiang, heran dengan pertanyaan itu. Dulu, Bayu jarang sekali menawarinya ruang untuk bercerita. Rasanya canggung, tapi ia mencoba membuka diri. Ia menceritakan bagaimana pekerjaannya membuatnya stres, tentang rekan kerja yang suka mengeluh, bahkan hal-hal sepele seperti AC kantor yang rusak. Bayu mendengar dengan seksama, sesekali mengangguk. Ia tidak memberi solusi cepat, tidak memotong. Ia hanya mendengar seperti yang dulu Senja lakukan. Nadia menatapnya diam-diam, lalu tersenyum samar. "Kamu mulai bisa jadi pendengar juga ya, Bayu?" Bayu terkekeh. "Belajar dari seseorang yang sering marah, karena aku terlalu cuek." Namun, tentu saja tidak semuanya berjalan mulus. Ada kalanya Bayu kembali sibuk dengan laptop, lupa waktu, dan Nadia merasa kecewa. Ada kalanya pula Nadia masih ingin curhat panjang, tapi Bayu belum tahu harus menanggapi bagaimana. Suatu malam, mereka sempat berselisih kecil. "Aku tadi cerita panjang soal ibuku, tapi kamu malah jawabnya singkat banget," kata Nadia dengan nada kesal. Bayu menutup laptopnya cepat-cepat. "Aku nggak bermaksud cuek. Aku cuma bingung harus bilang apa. Aku takut salah ngomong." Nadia menghela napas. "Aku gak butuh jawaban sempurna, Bayu. Aku cuma butuh kamu benar-benar ada." Kata-kata itu membuat Bayu terdiam lama. Ia lalu mendekat, menggenggam tangan Nadia. "Maaf, aku janji bakal belajar lebih sabar. Aku tahu aku masih kaku, tapi aku gak mau kamu merasa sendirian lagi." Perlahan-lahan, hubungan mereka mulai berubah. Hal-hal kecil yang dulu dianggap sepele, kini terasa berarti. Nadia mulai berani meninggalkan catatan kecil di meja. Bukan lagi untuk Senja, tapi untuk Bayu. "Terima kasih udah mau dengerin ceritaku." Semalam, Bayu membalas dengan cara sederhana menyimpan catatan itu di dompetnya. Di sisi lain, Nadia juga belajar jujur tanpa takut. Jika ada hal yang mengganggunya, ia berusaha bicara langsung, bukan menyimpannya untuk senja fiksi. "Bayu, aku merasa kesepian kalau kamu sibuk terus. Bisa nggak sesekali kita jalan berdua, kayak dulu waktu masih pacaran?" Bayu tersenyum hangat. "10 to Beast, malam minggu ini kita keluar. Ya, mau makan di tempat favoritmu?" Mata Nadia berbinar, sesuatu yang sudah lama tidak terlihat. Perubahan itu memang tidak instan, tapi terasa nyata. Malam-malam yang dulu dipenuhi kesunyian, kini perlahan diisi percakapan kecil tentang pekerjaan, tentang film, bahkan tentang mimpi masing-masing di satu titik. Nadia berkata pelan, "Aku sadar sesuatu. Waktu kamu jadi Senja, aku merasa didengar. Tapi waktu kamu jadi Bayu, aku merasa dicintai. Mungkin kita cuma perlu satukan dua hal itu." Bayu terdiam, lalu menggenggam tangannya erat-erat. "Aku gak akan jadi orang lain lagi. Aku cuma mau jadi Bayu tapi yang lebih baik untukmu." Malam itu, Nadia menatap wajah suaminya lama sekali. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia merasa tidak lagi sendirian. Ia tahu perjalanan mereka masih panjang, tapi setidaknya mereka sudah memulai langkah baru, bukan dengan rahasia, bukan dengan nama samaran, tapi dengan keberanian untuk jujur satu sama lain di hatinya. Nadia berbisik, "Mungkin inilah arti dari banner-banner bersama." Beberapa minggu setelah kejujuran itu, hubungan Nadia dan Bayu memang jauh lebih baik. Mereka sudah bisa berbicara tanpa rasa canggung, bahkan kadang bercanda seperti dulu ketika awal menikah. Namun, kebahagiaan itu ternyata tidak datang tanpa ujian.
Suatu sore, Nadia menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Nat, aku kangen ngobrol sama kamu. Rasanya aneh setelah kamu tiba-tiba menghilang." "Senja." Nadia tertegun, jantungnya berdegup lebih cepat. Pesan itu seperti bayangan masa lalu yang tiba-tiba muncul kembali. Ia tahu betul siapa pengirimnya akun yang dulu dipakai Bayu. Seketika hatinya kacau. Bagian dirinya merasa marah, bagian lain merasa rindu pada sosok Senja yang dulu selalu menjadi tempatnya berkeluh kesah. Malamnya, saat Bayu pulang, Nadia menunjukkan pesan itu tanpa banyak kata. "Ini apa maksudnya, Bayu?" Bayu membaca, wajahnya langsung berubah serius. "Itu bukan aku, Nat." Nadia mengernyit. "Bukan, tapi jelas itu akunmu." Nama, gaya bicaranya. Bayu menghela napas panjang. "Waktu aku putuskan berhenti jadi Senja, aku gak sempat hapus akunnya. Mungkin ada orang lain yang iseng, atau entah gimana akun itu dipakai lagi." Nadia ingin percaya, tapi bayangan masa lalu membuatnya ragu. "Kamu yakin gak ada rahasia lain, Bayu?" Pertanyaan itu membuat suasana hening. Bayu menatap Nadia dengan mata yang sungguh-sungguh. "Nat, aku janji, gak ada lagi rahasia. Aku sudah cukup belajar dari kesalahan. Kalau aku bohong lagi, mungkin aku bakal kehilanganmu selamanya." Nada suaranya begitu tulus, membuat Nadia akhirnya menarik napas lega. Namun, ia sadar bahwa ujian ini bukan soal akun palsu, melainkan soal kepercayaan yang sedang mereka bangun kembali. Beberapa hari berikutnya, pesan dari Senja terus datang. Ada ajakan ngobrol, ada curhatan Sioliola, itu banner-banner sahabat lama. Nadia tidak pernah membalas, tapi hatinya sempat goyah. Ada rasa penasaran, ada juga sedikit kerinduan pada kehangatan percakapan yang dulu. Suatu malam, Bayu melihat Nadia termenung memandangi ponselnya. Ia mendekat, lalu berkata lembut, "Kamu boleh cerita kalau kamu tergoda untuk balas. Aku gak akan marah." Nadia menoleh, matanya berkaca-kaca. "Iya, aku sempat kangen, tapi aku sadar, aku gak butuh Senja lagi. Aku cuma butuh kamu." Bayu menggenggam tangannya erat-erat, kali ini tanpa ragu. "Terima kasih, sudah jujur. Nat, itu artinya kita sudah jauh lebih kuat dari dulu." Untuk memastikan semuanya jelas, Bayu akhirnya menghapus akun lamanya dan melapor agar tidak ada yang bisa memakainya lagi. Setelah itu, pesan-pesan dari Senja pun berhenti. Malam itu, mereka duduk bersama di teras rumah, menikmati angin malam. Tidak ada ponsel, tidak ada gangguan, hanya ada mereka berdua. "Bayu," ujar Nadia pelan, "aku baru sadar. Mungkin kalau bukan karena Senja, kita nggak akan sampai ke titik ini. Tapi aku juga sadar, Senja hanyalah jalan memutar. Tujuan akhirnya tetap kamu, suamiku sendiri." Bayu tersenyum, matanya hangat. "Dan aku sadar, aku gak butuh topeng apapun untuk bisa dekat sama kamu. Aku cuma perlu berani jujur." Mereka terdiam sejenak, lalu saling tersenyum. Dalam hati, keduanya tahu bahwa perjalanan rumah tangga tidak akan pernah lepas dari ujian. Akan ada masalah baru, ada godaan, ada keraguan, tapi kali ini mereka punya senjata yang lebih kuat daripada sebelumnya, kepercayaan dan kejujuran. Malam itu, di bawah langit yang tenang, Nadia bersandar di bahu Bayu. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, hatinya benar-benar yakin ia tidak sendirian lagi. Dan begitu juga Bayu, yang akhirnya mengerti. Sahabat terbaik istrinya bukanlah orang asing di dunia maya, melainkan dirinya sendiri.